Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part ketiga ya. Kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah Arto. Nah, Arto ini masih bertahan ya di atas harga 2.760. Ini masih boleh diperhatikan ya pergerakannya. Kalau misalkan dia masih bertahan di atas 2760-nya ya. Tapi kalau dia misalkan sudah mulai turun di bawah 2760 ataupun bahkan di bawah 2660, sebaiknya tunggu nanti di area support lagi. Tapi kalau misalkan masih bertahan, teman-teman bisa spek buy. Harapannya bisa breakout 2900-nya ya. Kalau sudah bisa breakout 2900, targetnya adalah di 3080-an atau di bawahnya di 3060. Selanjutnya ada Elite. Nah, Elite apakah mau menjadi kaum elit lagi? Kita lihat aja di perdagangan minggu ini ya. Kalau misalkan dia kembali menguat lagi, setelah terkoreksi 3 hari ya, dia kembali lagi ke dalam box dan bisa bertahan di atas 272, bahkan bisa bertahan di atas 174. Ini bagus. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi ya. Targetnya adalah di 191 untuk Elite. Begitu juga Euro. Euro juga masih boleh dipantau lagi pergerakannya selama dia nggak tembus dari 296 ya. Nah, ini kalau misalkan lanjut untuk top box saat ini ada di harga 332. Targetnya adalah di 336 dan next target ada di 380. Selanjutnya ada Raja. Nah, ini Raja apakah mau kembali menguat lagi? Kita lihat aja. Hari ini juga menguat ya, 2,8%. Kalau lanjut, targetnya teman-teman bisa pakai target di 940 aja ya, kalau saran saya. Nah, kalau misalkan dia bisa ke 940, ini akan sangat bagus. Akan sangat bagus lagi kalau bisa closing di atas 950-nya. Nah, ini boleh diperhatikan ya. Mudah-mudahan support 850-nya kuat untuk Raja. Next adalah Pegas. Pegas ini boleh dipantau di perdagangan minggu ini ya. Kalau dia kembali menguat lagi, harapannya bisa breakout 1615 dan 1635. Targetnya sendiri di 1660 dulu ya untuk Pegas. Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi di minggu ini. Selanjutnya ada PMMP. Untuk PMMP masih bertahan di resisten ya, 354. Sudah sempat naik hari ini ke 358, tapi nggak bertahan. Tapi nggak apa-apa, dipantau aja kalau dia kembali menguat lagi. Sudah 2 hari ya, di Jumat dan hari ini volumenya mengalami kenaikan yang cukup lumayan dibanding hari sebelumnya. Kalau dia kuat, mudah-mudahan bisa ke 364 ya untuk PMMP. Selanjutnya ada Dewi. Dewi ini juga sudah boleh diperhatikan lagi pergerakannya ya. Untuk Dewi sendiri, selama dia masih bertahan di atas harga 266, ini masih oke untuk dipantau. Nah, kalau dia bisa breakout 276, ini akan sangat bagus. Targetnya adalah di 286-nya. Selanjutnya ada Arko. Arko ini juga masih boleh dipantau ya pergerakannya selama dia nggak tembus atau closing di bawah bottom box di harga 530 ya. Nah, kalau misalkan dia closing di bawah 530 ya sebaiknya tunggu dulu. Tapi harapannya bisa breakout 565-nya ya untuk Arko. Tapi memang volumenya hari ini belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi dipantau aja di minggu ini. Kalau dia kembali menguat lagi ya akan lebih bagus dia bisa closing di atas 550 dulu untuk ancang-ancang naik ke harga yang lebih tinggi. Paling nggak targetnya di 600 dulu ya di target resisten untuk Arko. Selanjutnya ada Sliss. Sliss juga masih bertahan di atas support 173 ya dan 169. Mudah-mudahan dia kuat di area tersebut. Targetnya sendiri untuk saat ini di sekitar di harga 201 atau di harga 200 ya untuk perdagangan minggu ini. Mudah-mudahan bisa kena. Hari ini menguat lagi 5,08% ya. Closing di harga 186. Kalau lanjut targetnya di 200 ya dan 218 kalau misalkan dia kuat naik cukup tinggi.
Selanjutnya ada Ken. Ken masih santai di area support 525 ya, masih belum bergeming. Nah, ini diperhatikan aja kalau kembali menguat lagi di atas 525 atau bisa closing di 530 akan sangat bagus. Mudah-mudahan targetnya paling enggak target pendeknya di 550 atau 575 mudah-mudahan bisa kena ya. Jadi diperhatikan aja untuk Ken kalau dia kembali menguat lagi karena sudah cukup panjang dia sideways. Selanjutnya ada PEC. Untuk PEC ini hari ini sempat dibuat turun ya sampai ke harga 104 tapi ditutup lagi di harga 109. Masih oke untuk dipantau ya selama dia nggak tembus dari support 102-nya. Nah, harapannya bisa breakout 114, targetnya adalah di 124 ya. Nah, jadi kalau misalkan dia sudah bergerak lagi di atas 114 dia bisa breakout ya. Targetnya 124 dan 146. Selanjutnya ada INTP. INTP kemarin di hari Jumat ini bagus ya. Hari ini dia koreksi 1,09%. Dia sepertinya retest dulu 11.275-nya atau low hari ini ya, supportnya. Dan nggak ditembus dan closing di harga 11.300-nya. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi menghijau, paling nggak targetnya di 11.700 dulu untuk INTP. Lanjut ke BP. Nah, BP hari ini breakout top box ya 159, closing di harga 160. Kalau lanjut next target di 173, mudah-mudahan bisa kena. Selanjutnya ada BMTR. BMTR juga sudah boleh diperhatikan lagi kalau kembali menguat lagi ya. Nah, ini targetnya di 300 dan 304, mudah-mudahan bisa kena juga. Dipantau aja kalau yang suka dengan saham ini. Lanjut ada Mari. Mari masih bertahan di atas support 120. Nah, ini kita masih kita pantau terus ya. Nah, hari ini kembali menguat lagi 0,8% ya. Memang dia opennya gap down di 120 lalu kembali menguat. Mudah-mudahan besok bisa lanjut ya. Kita doakan aja kalau dia lanjut bisa menembus 126-nya atau bisa closing di atasnya akan sangat bagus. Targetnya adalah di 135 dan 138 untuk saat ini. Begitu juga ABA. ABA masih bertahan di atas support 125-nya. Ini juga masih boleh diperhatikan di perdagangan minggu ini. Kalau kembali menguat lagi ya, bisa breakout 131 akan sangat bagus. Targetnya adalah di 137 dan 142. Selanjutnya ada SCMA. Nah, ini SCMA kalau misalkan besok menghijau lagi ya, harapannya paling enggak bisa closing di atas 222 ini akan sangat bagus ya. Kalau bisa closing di atas 222 mudah-mudahan. Nah, kalau sudah bisa closing di atas 222 masih ada resisten di sini cukup kuat ya di 224-nya. Nah, targetnya adalah di 230 dulu untuk SCMA. Kita lanjut ada GZCO. GZCO juga hari ini kembali menguat 3,7%, masih bertahan di atas support 107-nya. Nah, ini mesti sabar dulu ya, belum tentu dia juga jalan lagi ya. Kita lihat aja di minggu ini. Paling enggak untuk target pendeknya adalah di 119 dulu ya untuk GZCO. Lanjut ada CBPE. CBPE juga masih bertahan di atas 147 supportnya. Mudah-mudahan bisa kembali menghijau lagi. Targetnya di 160 ya resisten. Kalau bisa ditembus mudah-mudahan bisa ke 170 juga untuk CBPE. Selanjutnya ada Meta. Meta masih bertengger di support 124 harga supportnya ya. Sempat turun juga lalu di closing lagi di 124. Tapi nggak apa-apa dipantau terus ya. Kalau misalkan dia ada kekuatan cukup untuk naik lagi Meta, mudah-mudahan paling nggak bisa closing di atas 131 akan sangat menarik ya. Kalau apalagi kalau bisa closing di atas 133-nya jauh lebih menarik. Dipantau aja untuk Meta, mudah-mudahan kembali menghijau lagi di atas support 124-nya. Next ada Thais. Thais hari ini juga kembali menghijau 6,6% ya. Ini kalau lanjut mudah-mudahan paling enggak targetnya di harga
254 ya kalau kena, mudah-mudahan kita doakan aja. Tapi lebih bagus lagi kalau dia bisa closing di atas 254 atau bahkan di atas 260, ini akan sangat bagus ya. Next targetnya yaitu 298 resisten. Kalau masih lanjut lagi mudah-mudahan bisa ke resisten 322. Volume juga mengalami kenaikan untuk TICE, mudah-mudahan bisa kembali menghijau lagi. Oke, mungkin sampai di TICE dulu untuk hari ini ya, dan juga di video part ketiga, part terakhir untuk hari ini. Mudah-mudahan nggak terlalu panjang, segini sudah cukup. Jadi nontonnya nggak terlalu panjang ya buat teman-teman. Jadi kita bagi beberapa part aja. Oke, buat teman-teman yang belum support, jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.